Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa syar'a lana afdhalas syara'i wal ahkam. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala alaihi al-'idham wa ni'amihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul 'allam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil a'lam wa man sara ala hadihim wa qatafa aslahum ila yaumiz ziham. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala rabbakum la'allakum tuflihun. Fa inna taqwahu subhanahu hiyal hisnul hasinu minal makhawif wad dir'ul waqi minal mahalik wa hiya sabilu ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydha washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini sebagai khatib pertama dan yang utama, Al-Fakir mengingatkan diri Al-Fakir sendiri, juga tidak lupa untuk mengajak kepada seluruh jamaah Jumat tanpa terkecuali. Mari kita bersama-sama berupaya meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya iman dan ketakwaan adalah merupakan sebuah benteng yang dapat melindungi manusia dari berbagai hal, dari berbagai aspek yang dapat menghancurkan dan mencelakakan. Dengan kata lain, iman dan ketakwaan adalah merupakan satu-satunya jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia, lebih-lebih hidup di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa dalam artian syar'i, dan ini pasti dan selalu disampaikan oleh setiap khatib yang berkhutbah, imtithalul awamirihi wa ijtinabun nawahihi sirran wa alaniyah. Taat dan patuh menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dalam situasi dan kondisi seperti apapun dan dimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa terasa hari ini kita sudah masuk di minggu-minggu pertengahan di bulan awal atau di awal bulan, di awal tahun. Yang kita tahu tahun ini adalah tahun panas, tahun politik secara kalender miladi atau masehi. Tentu kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena umur kita masih disampaikan ke tahun ini. Itu artinya kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu kita berarti masih diberikan kesempatan dan harapan untuk kembali berbenah dan mempersiapkan bekal yang akan kita bawa menjelang kematian nanti. Saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakhiri kontrak hidup kita di dunia yang memang sementara adanya. Karena bergantinya tahun yang satu ke tahun yang lain, baik itu secara kalender Masehi ataupun Hijriyah, tentu mempunyai artian bahwa bertambah pula hitungan usia kita. Dan itu hakikatnya semua adalah semakin mendekatkan umur kita kepada habisnya jatah kontrak hidup kita di dunia yang memang sementara. Tidak ada yang abadi hidup di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan menemui kematian, akan menjumpai ajalnya, akan menjumpai habisnya kontrak hidup
atau nafas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa makna dan hikmah atau nilai yang bisa kita jadikan spirit dalam hidup kita kaitannya dengan tahun baru yang artinya baru saja kita masuki. Pertama, tahun baru adalah tahun harapan baru, tahun optimisme. Artinya ketika segala sesuatu mungkin dalam hidup ini bisa datang dan pergi, misalnya kejayaan dan juga kegagalan, keberhasilan dan ketidakberhasilan, kesuksesan dan kebangkrutan bisa datang dan pergi dalam hidup ini. Maka selama kita masih punya nafas yang merupakan karunia hidup, maka kita masih punya peluang dan punya harapan. Semua masih bisa kita upayakan dengan segala kemampuan dan doa. Lain halnya ketika kita sudah tidak lagi mempunyai kesempatan, yakni ketika kita sudah menghadap Allah, maka putuslah semua itu karena kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Maka sejatinya harapan dan rasa optimisme itu dibangun tidak saja pada tahun baru, namun bagi kita umat Islam yang mengaku beriman, setiap saat, setiap waktu, setiap detik kita tidak boleh putus asa dan putus harapan. Hanya orang-orang kafirlah yang putus asa dan putus harapan. Maka makna tahun baru yang dapat kita ambil hikmahnya adalah bahwa dengan bertambahnya tahun, hakikatnya adalah semakin mendekatkan kita kepada jatah umur, jatah hidup yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menyadari sepenuhnya, seraya kemudian kita berintrospeksi diri, mentaubati segala dosa dan kesalahan kita, adalah merupakan langkah yang paling tepat dan paling bijak dalam mensikapi bergantinya tahun. Membangun optimisme serta berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan, serta berusaha mengisi hari-hari yang akan datang dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan hal-hal yang bermanfaat adalah hal yang paling tepat kita lakukan. Dan lebih dengan menyadari pentingnya dan mahalnya waktu yang merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu kesempatan yang hanya datang satu kali saja, yang ini nantinya pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini disabdakan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadamu bani adam yaumal qiyamah min indi rabbih azza wa jalla hatta yus'alahu an khamsin, an umrihi fima afna, wa an sababihi fima abla, wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, wa ma amila fima alima. Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat di sisi Rabbnya, sehingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, untuk apa ia gunakan. Tentang masa mudanya, untuk apa ia habiskan. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Dan juga tentang ilmunya, apa yang telah ia amalkan dari ilmunya tersebut. Maka janganlah di kemudian hari kita termasuk orang-orang yang menyesal karena tidak dapat mempergunakan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa umur ini, berupa kesempatan hidup ini dengan berbagai kebaikan-kebaikan, sehingga kita mengalami nasib yang tragis nantinya saat kita tutup usia, sebagaimana ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'mala salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia agar aku beramal salih terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Maka sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah ucapan atau perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzakh, ada penghalang sampai hari di mana mereka akan dibangkitkan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100.
Maka tanpa kita peduli pun dengan tahun baru, bahwa sesungguhnya hakikatnya setiap detik, setiap saat, setiap jam, setiap waktu adalah baru dan tidak akan pernah datang lagi untuk kali kedua. Maka setiap hari, setiap Jumat, setiap minggu, setiap bulan dan tahun yang datang adalah baru buat kita, dan tidak akan kita alami lagi hari Jumat, bulan ataupun tahun yang sama di esok hari. Maka tentunya janganlah kemudian kesibukan urusan dunia membuat kita lupa untuk berbekal, untuk beramal salih, untuk berbuat ketakwaan. Karenanya sebagaimana syair yang disyairkan oleh seorang ahli syair sebagai nasihat buat kita untuk menutup khutbah ini, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jalla al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri wa kam min fata asbah wa amsa dhahikan wa qad udkhilat ajsamuhum fi dhulmatil qabri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad uzijat kafanuha wa hiya la tadri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, karena sesungguhnya kalian tidak tahu ketika malam tiba apakah kalian akan masih hidup besok pagi. Betapa banyak orang yang sehat, yang segar bugar, kemudian mati tanpa harus berpenyakit, tanpa harus dia sakit. Dan betapa banyak orang yang sakit bahkan divonis mati oleh dokter, sampai saat ini dia masih hidup. Dan betapa banyak pemuda yang paginya dia masih tertawa, sorenya dia masih tertawa bercandaria, tiba-tiba jasadnya dimasukkan ke dalam gelapnya alam kubur. Dan betapa banyak pengantin-pengantin dirias untuk suaminya, padahal dia tidak sadar kafannya pun dirias untuk membungkus jasadnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah yang maha segalanya senantiasa menerangi hati kita, memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk dapat memanfaatkan setiap waktu dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun ini kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk mensyukuri setiap karunia dan nikmat-nikmat Allah, dan diberikan kemampuan, kesabaran untuk menghadapi setiap ujian dan musibah yang dihadapkan kepada kita dalam kehidupan kita. Terakhir, semoga kita semua digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqamah dan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.